Song Yun tersenyum senang, tetapi keterkejutan yang ditunjukkannya hanya di mulutnya, tidak di wajahnya. Dia sepertinya berharap bahwa Chu Feng dapat menembus ke tingkat kedua. Namun hati Chu Feng sedang kacau. Di ranah dewa sejati, menerobos bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, Chu Feng sudah menjadi dewa sejati tingkat 3. Menerobos 2 tingkat berturut-turut adalah kesempatan besar. Namun, di tangan Song Yun, hal itu dilakukan dengan sangat mudah. Selain itu, harta tambahan di tangan Song Yun juga sangat kuat. Jangan bicarakan belati aneh itu dulu. Kain hitam yang dapat menghalangi penglihatan hanya menghalangi langit dan bumi, tetapi Chu Feng benar-benar merasa bahwa dia telah memasuki langit berbintang yang lain. Harta karun semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Chu Feng sebelumnya, dan itu bahkan lebih baik daripada beberapa relik. Sulit bagi Chu Feng untuk tidak bertanya-tanya kesempatan macam apa yang didapat Song Yun. Apakah itu menara penjara? Chu Feng pernah mendengar sebelumnya bahwa Song Yun telah memasuki menara penjara iblis. Menara penjara iblis dibangun oleh pendiri sekte penjara. Hampir tak seorang pun yang memasuki menara penjara iblis dapat keluar hidup-hidup. Peluang Anda tidak kecil. Di mana kamu mendapatkannya? Menara penjara iblis? Tanya Chu Feng. Daripada menebak-nebak, lebih baik tanyakan langsung pada Song Yun. Tidak ada yang salah dengan hubungan mereka. Saudara Chu Feng, bagaimana kamu tahu tentang menara penjara iblis? Tanya Song Yun. Utusan nerakalah yang membawamu ke sekte penjara. Kata Chu Feng. Oh, dia. Karena dia membawaku kembali ke sekte penjara, dia diberi posisi penting. Tapi dia tampaknya sudah meninggal, kata Song Yun. Mati? Tanya Chu Feng. Yah, toh aku tidak bisa menemukannya, kata Song Yun. Apakah ada hal seperti itu? Chu Feng tampak sedang memikirkannya. Saudara Chu Feng, apakah kamu pernah bertemu dengannya dan apakah dia memberitahumu bahwa aku memasuki menara penjara iblis? Tanya Song Yun. Chu Feng tidak menyembunyikannya. Dia bercerita kepadaku tentang utusan neraka yang pernah ditemuinya sebelumnya. Utusan neraka secara khusus menyebutkan bahwa Song Yun terjebak, dan menggunakan ini sebagai ancaman untuk memaksa Chu Feng mengikutinya ke altar pemanggilan bayi penjara sekte, dan menceritakan semuanya kepada Song Yun. Apakah kau pernah ke altar pemanggilan bayi penjara? Atau kau ke sana untukku? Song Yun bertanya. Mengapa kamu begitu terkejut? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Karena dia mendapati ekspresi Song Yun telah berubah saat ini, dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Aku hanya tidak menyangka bahwa aku begitu penting di hati saudara Chu Feng. Song Yun tertawa bercanda. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah menurutmu aku begitu tidak berperasaan? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Song Yun tidak berkata apa-apa, tetapi senyumnya lebih cerah dari sebelumnya, dan bahkan sedikit malu-malu, yang tidak biasa. Namun tiba-tiba ekspresinya berubah, tidak. Ada apa? Apa kau begitu terkejut? Tanya Chu Feng. Saudara Chu Feng, kaulah yang menyebabkan fenomena awan merah di altar pemanggilan bayi penjara, kan? Tanya Song Yun. Seperti apa penampakannya? Tanya Chu Feng. Langit dipenuhi awan merah. Bukankah itu karenamu? Tanya Song Yun lagi. Seharusnya bukan aku. Aku tidak menyebabkan fenomena aneh apapun. Kata Chu Feng. Tidak mungkin, itu pasti kamu. Hitunglah waktu yang kamu katakan, itu adalah waktu munculnya fenomena awan merah. Dan utusan neraka juga menghilang pada saat itu. Itu pasti Baili Zilin. Setelah mengetahui bahwa fenomena awan merah itu disebabkan olehmu, dia membunuh utusan neraka untuk membungkamnya. Kata Song Yun. Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Bayi penjara memanggil altar. Mengapa disebut altar? Itu karena ada pepatah yang beredar di sekte penjara. Awan merah memenuhi langit, dewa neraka naik tahta. Orang yang membangkitkan visi awan merah selama pemanggilan dewa bayi penjara adalah orang yang akan mewarisi tahta sekte penjara. Baili Zilin sekarang mendapat dukungan penuh dari faksi baru. Bahkan beberapa orang di faksi kuno menjadi ragu karena dia membangkitkan fenomena langit penuh awan merah di altar pemanggilan bayi penjara. Dan saat dia terbangun itu juga bertepatan dengan saat saudara Chu Feng pergi ke sana.
Bahkan waktu dan lokasinya pun cocok. Bahkan waktu ketika utusan neraka itu menghilang pun sekitar waktu itu. Setelah itu, Baili Zilin secara terbuka menantang saudara Chu Feng. Sebenarnya, dia juga ingin membunuhnya dan membungkamnya. Karena dia tahu bahwa, selain utusan neraka, hanya kau yang tahu bahwa kau telah membangunkan altar pemanggilan bayi neraka. Pasti seperti ini, begitulah adanya. Nada bicara Song Yun menjadi semakin yakin. Dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Alasan dia menyelidiki hilangnya utusan neraka adalah karena bagaimanapun juga, utusan neraka memiliki hubungan dengannya. Dia ingin mengetahui apakah ada orang yang ingin menyakitinya dan karena itu menyentuh utusan neraka. Dan sekarang, dia sudah menemukan jawabannya. Bukan karena dia, tapi karena Chu Feng. Memang benar begitu. Chu Feng tiba-tiba berkata dengan percaya diri. Hah. Chu Feng tiba-tiba menjadi percaya diri, dan Song Yun juga tercengang. Sebenarnya, ketika aku berdiri di altar pemanggilan bayi penjara, aku merasakan sebuah penglihatan kuat akan muncul, tetapi aku tidak ingin menimbulkan sensasi apapun, jadi aku ingin menekan penglihatan itu. Kekuatan itu memang ditekan pada saat itu dan tidak ada anomali yang terjadi. Saya pikir saya berhasil. Tetapi sekarang tampaknya penglihatan itu muncul lagi setelah aku pergi. Seperti yang kau katakan, perilaku Baili Zilin sekarang lebih masuk akal. Kata Chu Feng. Saat itu, Baili Zilin secara terbuka menantangnya. Chu Feng merasa bahwa Baili Zilin hanya sombong dan hanya menganggap Chu Feng sebagai batu loncatan menuju ketenarannya. Namun sekarang setelah Song Yun berkata demikian, Chu Feng merasa bahwa sebenarnya ada alasan yang lebih dalam mengapa Baili Zilin menantang Chu Feng. Pasti itu dia. Baili Zilin ini harus dibuat terlihat buruk jika kita punya kesempatan di masa depan. Dia tidak punya kesempatan untuk membangunkan altar bayi penjara. Kata Song Yun. Kasihan sekali dia. Setelah hampir memastikan hal ini, Chu Feng juga merasakan bahwa utusan neraka sedang dalam bahaya besar. Meskipun utusan neraka meminta Chu Feng untuk membangunkan altar bayi penjara dengan dalih memberitahunya keberadaan Song Yun, pada akhirnya dia menolak untuk memberitahu Chu Feng lokasi menara penjara iblis dan menipu Chu Feng. Namun Chu Feng tahu bahwa utusan neraka bukanlah orang jahat. Dia bahkan bisa dianggap sebagai dermawan Song Yun He. Tak perlu dikatakan lagi, dialah yang membawa Song Yun ke sekte penjara. Jika dia tidak memasuki sekte penjara, di tempat seperti Sungai Sembilan Jiwa, bahkan jika ibu Song Yun memiliki status tertentu, akan sulit bagi Song Yun untuk mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Bayi penjara di tubuh Chu Feng juga diciptakan oleh neraka. Meskipun Chu Feng sangat menjijikkan saat itu, bayi penjara ini sekarang memungkinkan Chu Feng untuk meningkatkan kultivasinya, yang secara alami merupakan sebuah kesempatan. Sayang sekali, dia membantu kita sejak awal hanya untuk meraih prestasi dan membangun karir. Terus terang, itu juga untuk dirinya sendiri. Namun dibandingkan dengan Chu Feng, Song Yun tidak berpikir demikian. Jelas bahwa utusan neraka lebih membantu masa depannya, tetapi Song Yun tampaknya tidak bersyukur. Tetapi orang-orang memiliki ide yang berbeda, jadi Chu Feng tidak banyak bicara. Namun, Song Yun tiba-tiba menatap Chu Feng lagi, dan hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di sudut mulutnya, ada senyuman yang berbeda dari sebelumnya. Senyumnya samar-samar, tetapi sangat manis. Dibandingkan dengan senyum cerah di masa lalu, senyum ini tampak datang dari hati. Apa yang membuatmu begitu senang? Tanya Chu Feng. Saudara Chu Feng benar-benar berani memasuki sekte penjara dan mengambil risiko untuk membangunkan altar pemanggilan bayi penjara untukku. Bukankah ini pantas untuk disyukuri? Kata Song Yun. Baiklah, mengingat hubungan kita, jika kamu tahu sesuatu terjadi padaku, kamu tidak akan mengabaikannya begitu saja, kan? Lagi pula, aku juga tidak bisa menolongmu, kata Chu Feng. Utusan neraka itu yang tidak memberitahumu lokasiku, kalau tidak, saudara Chu Feng pasti bisa membantuku, kata Song Yun. Ngomong-ngomong, apakah kesempatan yang kamu dapatkan ada hubungannya dengan menara penjara iblis? Chu Feng bertanya lagi. Iya, Song Yun mengangguk.
Setelah rasa penasarannya terjawab, Chu Feng tidak bertanya lagi. Bagaimanapun, setiap orang memiliki kesempatannya sendiri. Namun pada saat ini, Song Yun tiba-tiba tampak serius dan membungkuk kepada Chu Feng, "Saudara Chu Feng, saya benar-benar minta maaf." Chu Feng bingung dengan tindakan ini. Tepat saat dia hendak bertanya, Song Yun berkata langsung, "Akulah yang meminta klan abadi Ye untuk menangkap nenek kita.